Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa Ibu akan absen dulu siapa yang tidak hadir. Tapi hari ini sepertinya hadir semua ya. Oke, kalau begitu. Sebelum masuk ke materi hari ini, apakah kalian ingat dengan materi yang sebelumnya? Oke, materi sebelumnya kita itu membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu diklasifikasi berdasarkan anatomi, berdasarkan fisiologi, berdasarkan manfaatnya. Kali ini materinya juga berhubungan dengan materi sebelumnya, tetapi untuk mengklasifikasikan kita berdasarkan kelompoknya. Kelompok ataupun urutannya itu ada urutan tertinggi sampai menjadi individu, urutan tertinggi sampai menjadi urutan individu. Itulah dari urutan-urutan tersebut dinamain dengan takson. Nah, takson itu pertama dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini menyampaikan bahwanya urutan itu berdasarkan dari urutan yang lebih tinggi menuju ke urutan yang lebih rendah. Nah, bagaimana urutannya? Ini dia urutannya. Urutannya itu terdiri dari pertama kali dari urutan tinggi, yaitu ada kingdom, sampai urutan yang rendah, yaitu spesies. Pertama kingdom. Nah, kingdom sendiri itu dibagi menjadi 5. Ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, dan ada kingdom Floente, juga kingdom Animalia. Nah, kingdom Monera ini disebut dengan makhluk hidup prokariotik. Seperti bakteri, ganggang hijau lah. Sedangkan Protista ini disebut makhluk hidup eukariotik, seperti Euglena. Sedangkan fungi ini bisa kalian temui di rumah-rumah kalian ya. Lah, fungi ini disebut dengan makhluk hidup eukariotik. Lah, makhluk hidup eukariotik ini seperti tiram, itu jamur, itu masuk ke dalam kingdom fungi. Yang keempat, ya ini banyak dijumpai ya. Ini kingdom plantae. Apa itu kingdom plantae? Ya, kingdom plantae itu adalah kingdom tumbuhan. Namanya juga plantae. Plantae itu kan tumbuhan. Nah, seperti apa? Kayak padi, jagung, kates itu bisa diklasifikasikan berdasarkan urutan. Nah, yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Ya, karena tadi plantae itu tumbuhan, sudah jelas kalau Animalia ini adalah hewan. Seperti apa hewannya? Ada gajah, kucing, tikus, barangkali itu bisa diklasifikasikan berdasarkan urutannya. Yang kedua ada divisi. Divisi ini merupakan urutan kedua setelah kingdom. Lanjut dengan phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Spesies ini merupakan urutan terendah dari setelah genus. Lanjut setelah itu, bagaimana sih tata cara kita mau menentukan klasifikasi berdasarkan urutan seperti tumbuhan padi? Oke. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan tata cara penulisan ilmiahnya dulu. Lah, untuk contohnya seperti padi. Padi ini tidak boleh ditulis klasifikasi taksonomi padi, itu tidak boleh. Karena berdasarkan urutannya itu, padi ini harus diberi nama Latin. Apa nama Latin dari padi? Yaitu Oryza sativa. Nah, setelah dikasih tahu Oryza sativa itu adalah nama ilmiah dari padi. Lah, yang paling kalian paling digaris besarkan di sini pada saat penulisan genus. Pada saat penulisan genus ini, huruf kapitalnya harus besar awalnya seperti ini. Oryza ini genus. Lah, sativa ini nama penunjang genus. Nama penunjang spesies, Ini nama penunjang spesies. Jadi, jika digabung Oryza sativa ini menjadi spesies.
Jadi spesiesnya nanti Oryza sativa. Lah, untuk ngasih nama spesies ini bisa ada 3. Bisa ini ditebalin, bisa menggunakan garis miring, juga bisa garis ini bawah, juga bisa menggunakan nama dimiringkan, menggunakan nama miring, jadi kayak miring Oryza. Tapi lebih mudah kalau kalian menulis pensil tuh pakai garis bawah. Oke, selesai. Lalu saya punya contoh seperti penulisan padi. Nih, penulisan padi seperti yang ada di meja kalian. Lah, padi ini termasuk kingdom apa? Ya, padi ini termasuk kingdom dari Plantae, yang mana divisinya itu spermatophyta, terus filumnya itu monokotil ya. Filum ini ada monokotil, ada dikotil. Terus habis itu kelasnya ada Graminales dan familinya ada Graminae. Sorry, ini kebalik. Ini seharusnya family, ini ordo. Lah, family ini ordo, ini family. Benar tadi. Oke, ini setelah itu tadi familinya adalah Graminae. Lah, kalau tumbuhan biasanya itu huruf belakangnya ditambahi dengan CAE, dan huruf belakangnya, kalau hewan huruf belakangnya bisa ditambahi IDAE. Misalnya seperti kucing itu kan Feli, menjadi Felidae familinya. Terus genusnya tadi Oryza, huruf besar ya, Oryza. Lanjut spesiesnya Oryza sativa. Sudah menjadi urutan dari klasifikasi padi. Lah, karena sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian kuis di mana di meja kalian itu terdapat beberapa tanaman yang harus kalian klasifikasikan berdasarkan urutan yang sudah Ibu kasihkan ini. Dan di sebelahnya itu ada nama spesiesnya, ada nama padinya, ada nama tumbuhannya. Di sini kalian bisa tulis urutan kingdomnya. Kalian bisa berpapan dengan, bisa mencontoh di buku paket yang biasanya kita pakai. Itu kalian bisa lihat di situ apa saja tumbuhan-tumbuhan yang Ibu masukkan di dalam kertas ini nanti. Nah, kertas ini nanti ada beberapa tumbuhan, juga ada beberapa hewan. Ini dikerjakan di kelas ini sampai waktunya sekitar 5 menit. Itu karena cuma 2 tumbuhan sama 2 hewan, Ibu rasa cukup. Lalu tugasnya untuk di rumah, kalian klasifikasikan tumbuhan dan hewan berdasarkan urutan ini. Itu kalian lihat, seandainya di pinggir rumah kalian ada pohon kates, kalian bisa klasifikasikan klasifikasi tanaman kates, karena kingdomnya apa, divisinya apa, filumnya apa, kelasnya apa. Nah, itu bisa dikumpulkan pekan depan. Dan untuk kalian bisa cari di Google, kalian punya HP semua, bisa cari di situ berdasarkan urutannya ini. Kalian bisa cari di situ, nanti kalian pelajarin, karena minggu depan kita akan ujian akhir. Lah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.